Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan dan penganggaran pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum itu, perkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewi Nasiroh sebagai moderator dan penyaji ketiga. Kemudian ada Risma Nadiah Safitri sebagai penyaji kedua, dan yang terakhir ada Siti Firdatul Hasanah sebagai penyaji pertama. Berikut adalah peta konsep yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu tujuan anggaran. Yang kedua, rencana strategis jangka panjang. Yang ketiga, bagian dan keterkaitan anggaran. Yang keempat, proses penganggaran. Yang kelima, langkah berbeda dalam penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, kritik dan alternatif terhadap penganggaran. Anggaran merupakan jantung dari sistem pengendalian manajemen di banyak organisasi dan banyak perhatian yang dikhususkan untuk menyiapkan serta menindaklanjuti anggaran. Tujuan anggaran yang pertama ada peran perencanaan. Bagian penting dari peran ini adalah distribusi sumber daya. Ketika telah diketahui apa yang akan dilakukan organisasi, maka dimungkinkan juga untuk memperkirakan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan setiap departemen untuk memenuhi rencana seperti berapa biaya untuk penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada peran akuntabilitas. Aspek penting dari peran ini adalah bahwa tujuan pemantauan dan motivasi mungkin saja bertentangan. Alasannya karena terlalu banyak pemantauan dapat menurunkan motivasi intrinsik yang dirasakan manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada peran proses. Tujuan anggaran tidak terlalu terkait dengan anggaran yang sebenarnya, melainkan pada proses penganggaran. Kegunaan anggaran ini sebenarnya mungkin sangat terbatas, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa sejumlah kegiatan bermanfaat dilakukan selama penyusunan anggaran, seperti refleksi dan komunikasi. Terakhir ada peran ritual. Jika anggaran sudah menjadi ritual, maka anggaran tidak lagi digunakan untuk tujuan pengendalian manajemen, tetapi untuk alasan lain yang mungkin untuk membuat penganggaran menjadi ritual ini karena legitimasi. Banyak organisasi tidak akan terlihat sangat profesional atau efisien jika tidak menyiapkan anggaran. Rencana strategis jangka panjang beserta manfaat dan batasannya. Perencanaan strategis jangka panjang. Sebelum sebuah organisasi mulai menyusun anggaran, diharapkan telah disusun rencana strategis jangka panjang. Rencana tersebut dapat disebut sebagai rencana strategis, rencana jangka panjang, atau mungkin rencana bisnis. Rencana tersebut dapat dilakukan dengan cara formal seperti dalam perencanaan strategis atau mungkin lebih informal dalam diskusi antar manajer. Yang penting rencana itu terlaksana dan berdampak pada proses anggaran. Manfaat perencanaan strategi jangka panjang. 1. Kerangka untuk mengembangkan anggaran. Anggaran operasional membutuhkan komitmen sumber daya. Penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya dengan gagasan yang jelas tentang arah organisasi. 2. Alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang sangat baik yang memberikan para manajer proses untuk memikirkan strategi dan implementasinya. 3. Mekanisme untuk memaksa manajemen berpikir jangka panjang. Perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk meluangkan waktu untuk memikirkan masalah jangka panjang yang penting. Batasan perencanaan strategis jangka panjang. Beberapa batasan untuk perencanaan strategis formal diantaranya adalah 1. Perencanaan bisa berakhir menjadi latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. 2. Suatu organisasi dapat membuat departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan persiapan rencana strategis kepada departemen staf tersebut. 3. Perencanaan strategis memakan waktu dan mahal. Pengeluaran paling signifikan adalah waktu yang dihabiskan oleh manajemen senior dan manajer di tingkat lain dalam organisasi. Bagian dan keterkaitan anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan merupakan yang paling penting namun memiliki ketidakpastian yang terbesar. Tingkat ketidakpastian berbeda di antara perusahaan.
Dan di dalam perusahaan yang sama, tingkat ketidakpastian berbeda di waktu yang berbeda. Anggaran pendapatan biasanya didasarkan pada perakiraan beberapa kondisi yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh manajer penjualan. Yang kedua, ongkos produksi dianggarkan dan ongkos penjualan. Manajer produksi membuat rencana untuk mendapatkan jumlah material dan tenaga kerja. Mereka juga mengembangkan jadwal produksi untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi tersedia jumlahnya. Biaya yang dianggarkan dikembangkan oleh manajer produksi tidak untuk jumlah yang sama seperti dalam anggaran penjualan, karena selisihnya merupakan penambahan atau pengurangan dari persediaan barang jadi. Meskipun demikian, harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam ringkasan anggaran merupakan biaya standar dari produk yang dianggarkan untuk dijual. Yang ketiga adalah beban pemasaran. Beban pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Iklan harus disiapkan berbulan-bulan sebelum peluncuran, dan kontrak dengan media juga ditempatkan beberapa bulan sebelumnya. Yang keempat adalah beban G&A atau General and Administrative, merupakan biaya unit staff baik di kantor pusat maupun unit bisnis. Secara keseluruhan, biaya tersebut merupakan biaya diskresioner meskipun beberapa komponen seperti biaya pembukuan di Departemen Akuntansi merupakan biaya rekayasa. Yang kelima adalah beban R&D atau Research and Development, merupakan anggaran yang menggunakan salah satu dari dua pendekatan atau kedua kombinasinya. Dalam satu pendekatan, jumlah total adalah fokusnya. Banyak perusahaan memutuskan membelanjakan persentase tertentu dari pendapatan penjualan untuk Research and Development, yang didasarkan pada rata-rata jangka panjang. Yang keenam adalah pajak penghasilan. Beberapa perusahaan tidak memperhitungkan pajak penghasilan dalam menyusun anggaran unit bisnis, meskipun inti dari penganggaran adalah pendapatan setelah pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pajak penghasilan ditentukan di kantor pusat perusahaan. Yang ketujuh adalah anggaran modal. Anggaran modal menyatakan bahwa proyek modal yang disetujui akan ditambah dengan jumlah modal untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat tinggi. Hal tersebut biasanya disiapkan terpisah dari anggaran operasional dan oleh orang yang berbeda. Selama ini, proposal untuk belanja modal dipertimbangkan di berbagai tingkatan dalam organisasi dan akhirnya disetujui sehingga bisa disebut sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Yang kedelapan adalah neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan menunjukkan implikasi dari keputusan-keputusan dalam anggaran operasi dan anggaran modal. Secara keseluruhan, hal tersebut bukan merupakan perangkat kontrol manajemen, tetapi beberapa bagian berguna untuk kontrol. Manajer operasi dapat mempengaruhi tingkat persediaan dan piutang maupun hutang, karena dianggap bertanggung jawab atas tingkat barang-barang tersebut. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas yang dianggarkan. Laporan arus kas yang dianggarkan menunjukkan banyaknya kebutuhan kas selama tahun tersebut yang akan disediakan oleh laba ditahan dan yang harus diperoleh dengan meminjam atau dari sumber luar lainnya. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama tahun berjalan. Bendahara memerlukan perkiraan kebutuhan kas untuk interval bulanan sebagai dasar perencanaan jalur kredit dan pinjaman jangka pendek. Proses penganggaran. Penganggaran top-down. Proses top-down dilakukan dengan manajemen puncak menetapkan anggaran pada level yang lebih rendah. Manajemen puncak terlebih dahulu menyusun anggaran atau memutuskan tokoh terpenting dalam anggaran. Anggaran kemudian dipecah ke tingkat yang lebih rinci dan dikirim ke manajer yang bertanggung jawab atas berbagai item dalam anggaran. Para manajer harus memeriksa angka-angka tersebut. Jika terdapat angka yang tidak realistis, manajer dapat memprotes dengan memberikan argumen yang sangat baik tentang mengapa angka tersebut tidak realistis. Manfaat dari proses top-down adalah relatif cepat dan manajer puncak dapat mengontrol hasil akhirnya. Namun kelemahan utama proses top-down adalah manajer dan karyawan lain hanya memberikan sedikit masukan ke dalam proses anggaran. Penganggaran bottom-up. Proses bottom-up melibatkan partisipasi manajer tingkat bawah dalam menetapkan jumlah anggaran. Semua manajer membuat penilaian masing-masing tentang seberapa baik kinerja mereka, kemudian mengirimkan angka-angka anggaran kepada Departemen Pengendali untuk dikonsoliasi menjadi anggaran lengkap dan pada akhir dikirim ke manajemen puncak.
Pendekatan bottom-up dinilai lebih menghasilkan komitmen untuk memenuhi tujuan yang dianggarkan. Namun, terdapat pula resiko yang cukup besar di mana manajer ingin memasukkan penyangga dalam angka anggaran untuk membuat tujuan lebih mudah diakses. Langkah-langkah berbeda dalam penyusunan anggaran. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, penerbitan pedoman. Menyusun pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk diseminasi kepada seluruh pengelola. Pedoman tersebut tersirat dalam rencana strategis dan dimodifikasi oleh perkembangan yang terjadi sejak disetujuinya. Semua pusat tanggung jawab harus mengikuti beberapa pedoman seperti asumsi kenaikan harga secara umum dan kenaikan untuk barang-barang tertentu. Yang kedua, ada proposal penganggaran awal. Manajer pusat tanggung jawab dibantu para staf untuk mengembangkan permintaan anggaran yang didasarkan pada tingkatan yang ada. Yang ketiga ada perundingan, upaya untuk menilai validitas penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang diatur adalah kinerja tahun anggaran harus lebih baik daripada kinerja tahun berjalan. Yang keempat ada review dan persetujuan. Ketika anggaran mencapai puncak organisasi atau unit bisnis, analis mengumpulkan dan memeriksa serta mempelajari konsistensinya. Dan yang kelima, ada revisi anggaran. Salah satu pertimbangan pokok dalam administrasi anggaran adalah tata cara merevisi anggaran yang telah disetujui. Jika asumsi anggaran ternyata tidak realistis, sehingga perbandingan angka aktual tidak berarti, maka diperlukan revisi anggaran. Di sini juga terdapat 2 jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang mengatur pemutakhiran anggaran secara sistematis dan digunakan secara paralel dengan anggaran awal. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan revisi dalam keadaan khusus. Kritik dan alternatif terhadap penganggaran. Terdapat 4 kritik terhadap penganggaran. Yang pertama, penganggaran terlalu memakan sumber daya. Dalam hal ini, persiapan dan menindaklanjuti penganggaran membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Organisasi tidak dapat mempersiapkan dan menggunakan anggaran dengan cara yang jauh lebih rinci dan sederhana. Yang kedua adalah tahun kalender bukanlah periode waktu yang baik. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa 12 bulan merupakan periode yang terlalu lama untuk direncanakan. Hal ini dikarenakan lingkungan berubah sangat banyak selama periode yang begitu lama. Akan tetapi, organisasi tidak memiliki alasan mengapa tidak dapat menyiapkan anggaran untuk periode waktu selain tahun kalender. Yang ketiga adalah tidak mungkin membuat anggaran yang andal hari ini. Sebuah argumen menyatakan bahwa tidak mungkin membuat anggaran yang dapat diandalkan saat ini ketika dunia sedang berubah lebih cepat dari sebelumnya. Namun, sekarang para kritikus juga mengatakan bahwa tidak ada gunanya membuat rencana sama sekali. Hal ini dikarenakan ketika periode anggaran akhirnya dimulai, mungkin saja 4 bulan setelah proses penyusunan anggaran tersebut sudah usang. Dan yang keempat adalah anggaran membuat organisasi kurang fleksibel. Anggaran dalam banyak kasus tidak terlalu didasarkan pada rencana strategis jangka panjang yang dibuat oleh manajemen puncak, akan tetapi didasarkan pada kinerja dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Ketika para manajer menyiapkan anggaran untuk tahun depan, maka para manajer melakukannya dengan melihat bagaimana kinerja tahun lalu, berapa anggaran tahun ini, dan bagaimana kinerja tahun ini. Oleh karena itu, kemungkinan anggaran tahun depan akan sangat mirip dengan kinerja dan anggaran tahun-tahun sebelumnya, sehingga membuat manajer lebih banyak berpikir tentang bisnis seperti biasa daripada tentang cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Alternatif terhadap penganggaran. Salah satu alternatif dalam menghadapi kritikan dalam penganggaran adalah dengan melakukan peralihan dari penganggaran menjadi membuat apa, atau yang biasa disebut dengan perkiraan bergulir. Inti dari metode tersebut merupakan perencanaan baru yang dijalankan oleh sebagian besar organisasi dengan mengikuti tren di luar penganggaran. Terdapat 2 perbedaan utama antara penganggaran tradisional dan perkiraan bergulir. Yang pertama, yaitu perkiraan bergulir tidak terbatas pada 1 tahun kalender, sehingga mungkin disiapkan setiap saat sepanjang tahun dan dapat mencakup periode waktu apapun. Yang kedua,
Perkiraan bergulir disiapkan dengan cara yang jauh lebih rinci daripada anggaran tradisional. Biasanya difokuskan pada sejumlah indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators. Dan anggaran gabungan yang jauh lebih tidak peduli tentang biaya individu atau item penjualan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.